Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malam yang sangat luar biasa. Ya, kita perawan Romo Kiai Kikirnya dan penyanyi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau berdua dan berdoa. Insyaallah malam ini beliau akan meresmikan sebagai bentuk tabarruk doa saya kepada pengasuh Tubuhiran. Kalau dulu Akobah 1 beliau Al-Mufurlah Kiai Yusuf Hasim yang menandai, mendoakan, meresmikan. Akobah 4 dan Akobah 3 beliau Al-Mufurlah Kiai Salahuddin Wahid. Alhamdulillah saat ini habis ini kita akan menyaksikan beliau menambah kita semua. Matur suwun sanget Yai Bunyai rawanipun nggih nggih. Ampun dening kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung teruskan salawatnya sambil langsung penandatangan, tepuk tangan untuk Ais semuanya. Ya Nabi salam Ya gambar ini saya gambar gratisan ini. Bimallahu Izzah, Allah senantiasa memberikan kemuliaan, memberikan panjang umur, memberikan kesehatan. Yang kedua, setelah ini langsung beliau nanti akan menyampaikan tausiah pada kita semua, santri-santri Ais dan beberapa supporter Ais, Mas Malik dan beberapa guru yang rawuh Kiai makin diperbarui wejangan supaya semangat yang kita hadapi ini
beliau, ilmu, dan ilmu itulah yang bisa menjaga kita, menjaga agama kita, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga Nahdlatul Ulama, menjaga bangsa ini, menjaga dunia ini adalah ilmu. Semuanya harus berawal dari ilmu, dan dari ilmu itulah kita merdeka untuk menyongsong terhadap seluruh perubahan kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang kedua, akobah ini betul-betul dari awal ya saya bisa yang saya lakukan ini betul-betul tabarukan. Apa itu barokahnya Tebu Ireng? Karena saya dari kecil di Tebu Ireng tidak kemana lagi, saya hanya di Tebu Ireng, pondok saya hanya di Tebu Ireng, mulai dari zaman liwet sendiri, masih masak dewe, masih nimbo sendiri, saya menang itu belanja ke pasar cukir setiap hari Jumat, dan itu kebanggaan luar biasa bawa kresek sandal sepitnya warna merah sama warna putih gitu ya. Hari Jumat itu luar biasa. Nah itu semua adalah proses yang membentuk diri saya. Saya diantar ayah saya, bapak itu alumni Sarang, mbak itu alumni Sarang, alumni Langitan. Saya diantar berangkat ke Tebu Ireng pas hari Jumat, pas persis saya masih ingat, pas speakernya Tebu Ireng itu toanya itu sedang kiroah ya, di setel baca Quran dulu Muhammad Dong gitu ya, Muhammad Dong wajah itu saya masih ingat sampai sekarang. Turun di depannya Mas Rulian masuk, alhamdulillah nggak pulang punya sampai sekarang. Jadinya mondok gak mulai ini betul-betul ini ya. Sebenarnya ini menyalahi ayat Al-Quran, mestinya harus ya waliyudhiru qawmahum ya, dia harus mulai gitu ya. Ya apa kemarin? Ya tidak harus jauh ini. Saya pernah tes sama masih apa ya? Tidak harus jauh. Jadi ini luar biasa. Kita kerawat beliaunya dan semua pondok sekali lagi yang saya dirikan ini, yang saya pimpin ini, semua adalah diresmikan, didoakan oleh para masyayikh dan tawassul kita setiap salat, setiap saat adalah kepada seluruh masyayikh Tebu Ireng. Jadi kita ini adalah kaki limanya. Jadi ibarat Tebu Ireng adalah mall besarnya, kita ini kaki lima yang berada di sekitar Tebu Ireng, dan kaki lima ini menyangga yang butuh kopi rego murah gitu ya di kita gitu ya. Sesuai nanti kan boleh lihat nih gitu loh saya maksud gitu ya. Nah ini bagian dari cara kita dengan kondisi yang ada ini. Mas Ruh sebelum beliaunya beri tausiah coba ditampilkan lagi Mas Ruh tadi. Nah, yang bilingual Mas, bilingual Mesir deh, sudah nih bilingual. Kiai Kikin beliau insya Allah sebentar dalam 1-2 hari ini akan tindakan haji. Makanya mestinya tanggal 4 bersama dengan Gus Mus besok, tapi karena beliau mendadak harus dapat undangan dari kerajaan untuk haji khusus, haji undangan beliau dan Ibu Nyai, sehingga acaranya kita dahulukan karena harus resminya. Jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku part, wasiwak utawi using siwak iku mustahabun recommended fi kulli halin ing dalam every condition illa ba'da zawal except after the sun is going to set. Li shaimi too who is fasting. Wa huwa hal utawi using siwak fi salah satu mawadiya ing dalam three condition iku asyadu strongly apa ning istihbaban the recommendation. Rupanya inda taghayyurul fahmi when the mouth smell is changing min azmin from quite for a long time wa ghayrihi and other azmin wa indal qiyami and when wake up min an-nawmi from sleep wa indal qiyami and when stand up ila salati for doing prayers. Saya akan menjelaskan nahwnya. Asiwaku menjadi mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat. Ma'rifatnya berupa al, dasarnya al-harfu ta'rifin awil lamu faqad fanamatun araf taqul fi namaj al-utawa lam iku huruf ma'rifat al-majid nakiron dati ma'rifat. Mustahabun menjadi khobar karena jatuh setelah pada dan panas diberi makna iku. Dasarnya warafa'u mubtada ambil tidak kata rafu khobarin di mubtada sebab tadi gawe dan mubtada rafa sebab ana mubtada khobar rafa. Ghairihi adalah susunan idafah. Mudhafnya khairi, mudhaf ilainya hi.
dibaca jer, tanda jerah telah tetap karena isim domir hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu majrur alaf di manusib lan kabeh domir hukum mabni hukume lan lafal jer kaya lafal nasabe. Hi aslinya adalah hu, dibaca hi karena sebelumnya harakat kasroh. Dasarnya afaksiron min hukuma huna wa hum yang qablaha ya sakin au kasroh hukuma hum huna hadi waca kasroh sadurunge ya sukun utawa kasroh. There are a few benefits of using siwak. The first one, it will make our mouth smells good. The second is decreasing the growth of whitehead. And the third, when Prophet Muhammad SAW using siwak when sakratul maut, he feel less pain because he using siwak. I think that is the third and the most important the function of siwak. Oke, tepuk tangan untuk Rocky. FFG niku gelar karya untuk kelas 3 ya. Jadi kelas 3 itu mereka puncak kreativitasnya namanya FFG. Terus katanya fantastik. Saya takut bacanya, takut salah jadi langsung baca. FFG. Ini semua anak ya FFG konsep latihan kreativitas bulan Januari. Bulan Januari agendanya pasti ini ada. Kelas 3 closing kegiatan mereka dari sini. Terus semua desain kita beri waktu 1 bulan mempersiapkan asar yang biasanya ngaji, kita beri waktu mereka untuk latihan selama 1 bulan. Nah, gabungan dengan Maharij sebetulnya di saya berencana nawar. Biasanya jam 7 sore sampai jam 7 malam sampai jam 1 malam di sini karena di tengah sawah jadi ya iya. Olahraga, seni, presentasi ilmiah, macam-macam gitu. Nah, itu pendekarnya Malik ya, NH ya. NH di sini yang boleh NH. Ada 28 penampilan biasanya dari semua step. Cuplikatnya 5 menit. Siapa yang jadi itu kan? Ini pokoknya hiburannya sumpahnya pengasuh ya sumpah gitu. Jadi saya biasanya menonton toh, tidak ada pidato, tidak ada apa, terus juga. Jadi konsepnya budaya nasionalisme kita bangun dari panggung ini, kreativitas.
Gontor itu ada kelas 6 akhir. Itu ada istilah panggung seni kalau tidak salah. Mungkin bagus. Sehingga anak kelas 3 mereka tetap punya aktivitas, tidak sampai mengganggu adik kelasnya. Biasanya trouble itu di kelas 3 ya. Karena sudah sumpah mau ujian, karena kita kasih media sampai Januari plus mereka persiapan PTN itu. 3 bulan. Oke, tepuk tangan untuk anak. Outbound ya, coba outbound sebentar, sekitar 2 menit cuplikannya. Ini di tengah hutan. Biasanya Idul Adha Kiai, pasti agendanya Idul Adha 1 minggu di sana. Dan semua santri. Mereka wukuf di Wonosalam kalau pas Idul Adha ini karena mendekati ini. Ini cuplikan tahun berapa ini? Sebelum pandemi ya? Saya sewakan kuda biasanya. Kita berharap mereka bukan hanya pintar sekolahnya, bukan hanya pintar ngaji, tetapi juga punya jiwa leadership, punya jiwa kepemimpinan yang hebat untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa ke depan nanti. Apa Pak? Dan sama, ini semuanya full. Istilah saya anak banget. Sehingga semua proses persamaan dan kegiatan ini semua adalah anak-anak. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama dengan penuh hikmah tausiah beliaunya. Akan menyampaikan dan sekaligus kita nanti beliau nanti kita doakan mereka di Mekah sana dan jadi orang-orang yang bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Monggo Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi asir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Yang saya hormati Kiai Haji Junaidi Hidayat beserta Bunyai dan seluruh keluarga besar Kiai Junaidi. Yang saya hormati para asatidzah, para santri putra, santri putri yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bersilaturahim. Saya di sini ini mendadak, tadi pagi saya kedatangan Kiai Junaidi ke rumah. Jadi dalam rangka undangan yang seharusnya tanggal 4. Nah, saya juga belum cerita kalau saya itu dapat undangan. Karena prosesnya, visanya belum selesai, jadi saya belum bisa cerita. Tapi rupanya beliau sudah mendengar, akhirnya datang ke Pondok Tepiren dan kemudian ya kita bicara-bicara, akhirnya ya malam ini diacarakan.
dan alhamdulillah saya juga kebetulan nggak ada acara yang lain sehingga malam ini bisa kita untuk bertemu di sini. Saya masuk tadi, tapi saya lupa tadi beloknya, saya masih tidur. Begitu masuk sampai di sini udah sampai sini. Jadi ini daerahnya saya tadi ketiduran, nggak tahu daerahnya di mana. Tapi yang sekarang masih di daerah Moro, Jombo, iya. Nah, ini saya turun luar biasa, yang luar biasa. Jadi dari tampilan gedungnya sesuatu yang sangat bagus, direncanakan dengan sangat baik. Kemudian turun dari mobil ketemu wajah-wajah yang begitu cerah, penuh optimisme. Ini harapan untuk generasi penerus. Saya pikir wah ini dia termasuk calon-calon pemimpin nanti di masa depan. Tinggal nanti bagaimana kegiatan-kegiatan belajar mengajarnya ini. Jadi di Tebuireng kebetulan kapan itu kedatangan tamu Mas Nadiem, Menteri Mendikbud. Mas Nadiem datang, kemudian cerita kita ngomong. Akhirnya dia sampaikan kepada saya itu ingin belajar bagaimana kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren itu. Saya sampaikan kegiatan-kegiatan kami itu sudah rutin. Udah lama sekali ke pondok-pondok ini hampir semuanya sama. Pondok itu kegiatan-kegiatan pengajian. Asalnya dulu pengajian murni, jadi mengajarkan ilmu-ilmu agama. Nah, kemudian berkembang lagi tahun demi tahun, kemudian ada klasikal, kemudian berkembang lagi ada nidhaumiyah. Kemudian saya sampaikan, kemudian berkembang, kita ikutin semua perkembangan zaman. Nah, akhirnya sampai sekarang kita masih mempertahankan apa yang terbaik, apa yang baik di masa lalu kita pertahankan, dan kemudian perkembangan kita ikutin untuk mengembangkan kemampuan kita di dalam pendidikan, di dalam keilmuan. Jadi kita tetap modernisasi, tetapi kita ada yang kita jaga yang merupakan ilmu-ilmu warisan para nabi. Kemudian beliau menyampaikan rencana Merdeka Belajar. Nah, konsep Merdeka Belajar, kemudian beliau menceritakan konsep Merdeka Belajar itu adalah bagaimana sebuah sekolah melaksanakan pendidikan berbasis pengembangan kompetensi. Jadi masing-masing ini kompetensinya apa, itu menjadi satu perhatian dari sekolahnya, kemudian dicarikan guru-guru yang dilatih untuk untuk keahlian tertentu. Nah, guru inilah menjadi penggerak untuk mengeksplor potensi-potensi dari masing-masing murid. Kita panjang lebar kita bicara. Beliau kebetulan ngomongnya banyak, jadi banyak sekali yang bisa disampaikan gitu. Nah, saya sampaikan kita di pondok pesantren ini kondisi yang ada, dan kita satu hal yang sangat berbeda saya sampaikan kepada beliau. Di pondok pesantren, karena tinggal di pesantren, kita tahu karakter, kemudian kita di samping kita memberikan ilmu-ilmu agama, kita membangun akhlak, kita membangun adab dari masing-masing anak. Nah, ini kelebihan pondok pesantren karena tinggal di pesantren selama 24 jam. Nah, itu yang akan sulit untuk bisa dilaksanakan bagi sekolah-sekolah yang sampai jamnya selesai kemudian pulang. Nah, kemudian pembicaraan panjang gitu, kemudian sampai beliau
akhirnya nginep di Tebuireng. Ini dari hasil pembicaraan itu akhirnya beliau menginap, kemudian beliau bicara, merekam gitu, kemudian diupload tuh. Terima kasih Gus Kikin, saya diberi kesempatan untuk nginep di Tebuireng. Wah, ini ya saya akhirnya viral akhirnya itu di YouTube. Nah, satu hal yang saya pikir akhirnya begitu berdiskusi dengan beliau itu mengenai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu di pondok pesantren sudah jalan. Yang namanya sorokan itu adalah mengeksplor potensi dari masing-masing anak. Jadi itu yang sedang dituju model pendidikan di Indonesia nanti di masa depan. Nanti paling tidak dengan Menteri Mas Nadiem ini, Merdeka Belajar itu mengeksplor potensi-potensi murid untuk dikembangkan. Nah, tinggal bagaimana para guru yang sebagai penggerak ini mampu untuk mengeksplor itu. Nah, ini sudah biasa. Kiai Junaidi sudah biasa, sorokan dari dulu juga tereksplor potensinya dengan ustadz-ustadz yang dulu ngaji waktu di Tebuireng itu sudah potensi-potensi itu sudah tergali. Nah, itu makanya kita perlu berpikir, kita perlu juga berbesar hati. Belajar di pesantren itu metode terbaik dari pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Satu, dari penguasaan ilmunya. Kalau yang namanya sorokan, penguasaan ilmu itu udah pasti lebih mendalam dibanding sekedar untuk klasikal gitu. Nah, di samping itu juga di pondok pesantren ini membangun karakter, akhlak, adab itu dicontohkan juga oleh para ustadznya dengan hidup secara bersama-sama, tinggal bersama-sama selama masa pendidikannya itu. Nah, ini termasuk adalah pendidikan karakter. Dan satu juga yang sangat penting juga pendidikan adab itu. Ini di pesannya Hadratus Syekh, ilmu itu buahnya adalah amal. Siapa yang mampu mengamalkan ilmunya dengan baik, benar, itulah menjadi buah dari ilmu itu. Tetapi pengamalan pengamalan dari ilmu itu kalau tidak dikemas, dibungkus dengan adab yang baik, itu tidak diterima nanti di akhiratnya itu. Nah, makanya kemudian kalau yang namanya alumni pondok pesantren itu ya dunianya dapat, gimana nggak dapat? Orang di pondok pesantren ngapal itu macam-macam, alfiah dihafal, Quran dihafal, ini dihafal. Dan sekarang orang dari perguruan tinggi itu sekarang melihat tuh, ini anak-anak yang datang alumni pesantren ini orang-orang yang memang kemampuannya lebih dibanding yang lain. Jadi masuk perguruan tinggi mudah, itu dunianya jadi mudah, akhiratnya sama juga, jadi imbang, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ini kelebihan-kelebihan, banyak kelebihan-kelebihannya ini. Nah, ini memasuki era zaman yang sekarang ini disrupsi teknologi. Jadi pengaruh yang begitu besar dari perkembangan teknologi terhadap karakter manusia, sifat-sifat manusia. Karena manusia itu makhluk yang paling cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Nah, lingkungan sekarang ini banyak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu kita dampaknya masih belum selesai untuk di riset.
Apa aja dampaknya? Tapi yang terbanyak sekali dampaknya. Nah, dampak daripada perkembangan teknologi itu bagi pondok pesantren ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana kita menjaga ilmu-ilmu yang diwarisi dari para nabi itu. Jadi ilmu yang di pondok pesantren itu harus menjadi perhatian adalah sanadnya juga harus tetap kita jaga. Karena tanpa kita memperhatikan sanad, kita akan kehilangan sanad. Dengan kita terputus sanadnya, maka ilmu yang kita amalkan itu adalah bukan ilmu yang diajarkan dari Rasulullah SAW. Ya, karena kita semuanya tahu bahwa kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Beliau mengajarkan kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, kemudian beliau menyampaikan sumaladhi alunakum sampai kepada kita. Jadi makanya kemudian kita harus menjaga sanad itu supaya kita tetap mengamalkan ilmu, kita tetap mempelajari ilmu yang datang diwariskan oleh para nabi. Nah, itu pentingnya kita menjadi perhatian. Ini sekarang ini masuk ke era digital, era digitalisasi itu cepat sekali perkembangannya ini. Nah, ini perlu perhatian terhadap sanad tadi, tetapi juga itu kita juga jangan ketinggalan modernisasi. Kita sambut modernisasi. Kalau sekedar perkembangan teknologi, mestinya santri itu mampu untuk beradaptasi. Kemampuan daya pikir, daya nalar santri itu sudah terbukti. Lah, Quran aja hafal, Alfiah aja hafal. Nah, tinggal bagaimana mempraktekannya, bagaimana kita mengeksplor apa yang sudah masuk ke memori ini. Jadi itu memang riset di Amerika juga demikian. Orang-orang yang memorinya itu banyak, pada saatnya dia kemudian mampu untuk mengeksplor apa yang ada di dalam memorinya, maka kemudian itu menjadi suatu kemampuan yang akhirnya melebihi daripada orang-orang lain. Nah, pada pesantren inilah tempat yang terbaik untuk itu. Nah, ini masuk ke situ, kita juga alhamdulillah ini ada satu fenomena yang mungkin juga dari perkembangan zaman yang ada, tetapi Islam itu sekarang ini sedang memiliki ruang gerak yang sangat luas. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Jadi dunia yang sedang perang, dunia yang sedang ekonominya ini udah carut marut. Dulu di Eropa, di Amerika, orang hidup bersandarkan dengan ekonomi. Jadi artinya orang hidup kemudian menikmati gajian, tiap bulan menikmati gajian, terus menikmati, kemudian ada saat-saat berlibur, ada saat-saat bersenang-senang. Nah, itu kehidupan mereka itu seperti itu, perputarannya terus, dan itu mereka menganggap bahwa itulah kehidupan, bersandarkan kepada duniawi sudah cukup. Nah, saat-saat sekarang ini ekonomi di dunia ini lagi runyam, lagi carut marut. Mereka yang usahanya nggak jalan di Amerika, di Eropa. Nah, ini satu keresahan. Nah, keresahan yang ada di Eropa, Amerika itu mereka itu mencari solusi. Alternatifnya apa? Alternatifnya karena resah dengan ekonomi ini, akhirnya mereka cari ketenangan. Itu rupanya ada keyakinan, ada agama, itu kalau dipelajari itu menjadikan hati tenang. Maka kemudian
ada penawaran, ini Islam itu menjadikan hati ini tenang. Jadi banyak orang Eropa, Amerika itu sekarang ini belajar agama Islam, ingin tahu agama Islam. Jadi jangan kaget nanti ke depan lagi di Eropa, di Amerika banyak orang masuk Islam. Nah ini nanti itu yang terang karena pendidikan di sana itu tidak terlalu mendalam. Ini kemudian sudah diantisipasi rupanya sama Kiai Junaidi, didirikanlah Aqobah International School. Nah ini nanti sampai semuanya nanti dengan ilmu yang ada dapat dari sini ke Eropa, ini loh yang benar Islam. Sana sudah banyak orang Islamnya, tetapi karena ilmunya yang masih belum cukup, maka tugas sampean semuanya berapa tahun, 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun ke depan, nah, ini menjadi mubalik untuk meluruskan pemahaman yang ada di Amerika, di Eropa. Nah, ini sudah dimulai dari sekarang. Sekarang NU pun juga sudah mulai ke Eropa, ke Amerika, keliling-keliling sampai di sana disambut. Tapi kan jumlahnya sedikit. Nah ini orang segitu banyak di luar negeri sana, harus banyak mubaliknya dari Indonesia. Nah ini termasuk dari Aqobah ini nanti ke depan lagi. Jadi harus semangat. Karena banyak ditunggu, banyak dinanti tugas-tugas ini ke seluruh dunia. Ini sudah disiapkan tadi banyak atraksi-atraksi. Nah itu untuk mengisi untuk memudahkan berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi ini atraksi ini nanti di Eropa sambil ngomong jadi mubalik sambil membawakan atraksi. Nah itu memudahkan untuk berkomunikasi. Jadi banyak cara untuk menyampaikan ilmunya, mengamalkan ilmu. Jadi kemarin juga di Kebuiren ada tamu dari Rusia. Mufti Rusia datang ke Kebuiren. Nah kemudian sehari sebelumnya ada pesan dari salah satu rombongan sana, kalau masuk Kebuiren tolong nanti disambut dengan hadrah. Nah kemudian ada demonstrasi pencaksilat. Nah kalau bisa demonstrasi itu nanti ada atraksi-atraksi yang menarik. Saya tanya sini apa yang nanti ada? Udah. Saya pun juga nunggu. Tadi datanglah rombongan mufti dari Rusia itu. Saya mendampingi. Nah, kemudian atraksinya mulai dari hadrah sudah jalan, kemudian ada lagi demo dari pencaksilat. Ini saya juga nunggu apa yang atraksi yang menarik dari pencaksilat ini. Rupanya bahwa kelapa itu ditunjukkan kepada kami ini, kepada saya, pas sebelah saya mufti Rusia, terus kemudian ada satu lagi di situ. Memang kelapanya masih utuh. Gitu dibuka bendera Indonesia yang muncul dari dalam situ. Itu atraksi itu tidak hanya sekedar untuk sok-sokan, tapi orang itu akan lebih mudah menerima komunikasi dengan kita. Kalau dia di sebelah saya gini terheran-heran, dalam hati saya jangan lagi sampean, saya juga heran. Kaget, masih orang-orang di Kebuiren masih ada gini. Jadi itu kemudian pembicaraan itu lebih cair, lebih nyaman kita berbicara itu. Jadi macam-macam cara supaya kita itu mudah
berkomunikasi, mudah untuk menyampaikan pendapat-pendapat, pikiran-pikiran kita. Itu yang paling hebat untuk berkomunikasi dengan mudah. Itu ya Gus Dur, dengan joknya, dengan canda-candanya, orang ketawa baru kasih ilmu-ilmunya. Nah, ini sekarang ini juga di ala Kauba saya lihat ini ada atraksi. Nah, itu nanti manfaat itu nanti pada saatnya. Ini apalagi kalau keluar negeri gitu, kalau di luar sana heran melihat aneh-aneh, ada kelapa keluar keluar bendera. Jadi banyak yang harus kita lakukan. Ini tugas kita semuanya, tugas kita sebagai orang umat Islam, khususnya yang mondok di lingkungan Tebuireng. Jadi termasuk pondok-pondok di lingkungan Tebuireng. Jadi apa yang saya tangkap dari pesan-pesan Hadratus Syekh, saya begitu COVID itu saya ini nggak bisa ngapa-ngapain, tapi akhirnya saya bersyukur. Begitu COVID nggak ada undangan, kegiatan-kegiatan sepi dan semuanya ya kita semuanya lockdown. Saya manfaatkan untuk baca-baca dan banyak sekali waktu-waktu yang akhirnya manfaat saya sempat untuk baca macam-macam buku, terutama yang ditulis oleh Hadratus Syekh. Dan salah satu yang saya tangkap itu adalah perjalanan Tebuireng di masa-masa awal. Di samping Hadratus Syekh itu menyampaikan, mengajarkan ilmunya, beliau itu juga menekankan terhadap bagaimana kita bersilaturahim. Bersilaturahim itu adalah dimaksudkan untuk membangun ukhuwah. Jadi saya pikir silaturahim itu sekedar kita melaksanakan perintah. Di balik silaturahim ada ukhuwah. Di balik ukhuwah itu ada kekuatan. Jadi Hadratus Syekh Bahasim itu bagaimana beliau menjaga supaya ahli sunnah wal jamaah itu tidak terpecah. Itu mulai dari awal tahun 1900 sampai menuju ke kemerdekaan, beliau jaga itu terus sehingga ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia ini tidak terpecah. Karena memang sempat ada aliran-aliran baru yang masuk ke Indonesia itu yang mengancam persatuan umat Islam ini. Jadi itu ada ancaman perpecahan pada saat itu. Kemudian beliau lah yang menjaga supaya ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini tetap utuh. Dan itu yang kemudian aliran-aliran itu masih ada sampai sekarang. Nah ini yang sama-sama kita harus pikirkan, sama-sama kita harus hadapi. Kemarin juga dengan BNPT Tebuireng juga mengadakan seminar 3 hari dengan BNPT, karena memang kita juga mempunyai tugas untuk menghadapi aliran-aliran yang radikal, aliran-aliran yang keras itu. Bukan apa-apa, karena kita harus mampu selalu menyatukan ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau kita terpecah-pecah, kekuatan itu hilang. Jadi begitu saya baca, saya melihat jadi begitu banyak ulama pada saat itu, Bahasim yang memprakarsai, Bahasim yang memimpin bagaimana supaya ahli sunnah wal jamaah itu tetap satu. Walaupun akhirnya ada juga dari organisasi-organisasi itu yang juga membentuk organisasi sendiri, masih juga dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Tetapi akhirnya Bahasim bersama dengan para masyayikh,
para aulia pada saat itu mendirikan Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah sampai sekarang ini berkembang dan sampai sekarang ini menjadi organisasi terbesar di dunia. Nah, itu kita bukan cerita mengenai struktur organisasi Nahdlatul Ulama adalah orang Nahdlatul Ulama, tetapi warga ahli sunnah wal jamaah inilah, ini merupakan jamaah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, ini semuanya tidak hanya di Nahdlatul Ulama, tetapi artinya bahwa yang dulu Mbah Hasim itu sebelum Nahdlatul Ulama itu tetap dengan wadah ahli sunnah wal jamaah itu dijaga terus. Nah, sekarang kita juga demikian, kita jaga ukhuwah dengan cara meningkatkan silaturahim. Nah, ini termasuk saya juga sekarang ada di sini. Nah, dalam langkah silaturahim ini kita sambungin terus kemana-mana dan kemudian nyambung kepada yang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, para mbah-mbah kita, sehingga di Indonesia ini tetap menyatu. Begitu banyaknya pulau-pulau tetapi tetap menyatu. Ahli sunnah wal jamaah menjadi Islam yang mayoritas yang ada di Indonesia. Nah, kadang-kadang kita nggak mikir, ya memang dari dulu sudah begitu. Nah, tetapi dijajah Belanda 3,5 abad. Lu itu kalau nggak ada yang jaga, habis persatuan ini, ukhuwah ini. Para leluhur mbah-mbah dulu yang sudah menjaga, nah itu mewariskan kepada kita. Nah, itulah yang kemudian warisan itulah yang harus kita jaga, kita lestarikan, kita wariskan lagi nanti generasi sampean, terus kemudian generasi berikutnya lagi, supaya ini terjaga terus. Karena dengan persatuan itu Indonesia ini sekarang ini kita bisa nyaman tinggal di Indonesia ini. Itu adanya ukhuwah yang masih sangat kuat yang ada di Indonesia. Banyak negara-negara di Jazirah Arab itu kemudian kemasukan ada ISIS, ada apalagi, itu kemudian terpecah-pecah. Nah, itu hilang, kekuatannya hilang. Jadi bentuk negaranya lagi sini sudah tidak juga menjadi wadah daripada sebuah masyarakat yang menyatu. Masyarakatnya sudah pecah-pecah sendiri-sendiri. Tidak dengan di Indonesia, mau negaranya mau ngapain aja, masyarakatnya menyatu. Nah, di sini ada acara aja yang menjadikan masyarakat menyatu di dalam bentuk civil society, warga bangsa. Kita kan nggak terpengaruh, presidennya ganti ya paling ganti berubah sedikit-sedikit, tapi kita tetap tahlilan tetap, kemudian tasyakuran tetap, istighosa tetap, begitu salawatan kena Habib Syekh 10.000, 20.000 ngumpul semuanya. Itu kekuatan, itu ukhuwah. Nah, ini panjenengan belajar sini, belajar yang rajin, tekun, rajin, yang mudah-mudahan dapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Ilmu-ilmu itulah yang nanti panjenengan harus gunakan bagaimana caranya tetap mempertahankan ukhuwah, persatuan. Nah, itu dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu nanti susah. Mau berdakwah kalau ilmunya kurang, mau didebat nanti sana ada yang ini bukan itu yang dimaksud. Nah, kalau ilmunya cukup, ya itulah menjadi modal untuk berdakwah sehingga orang itu duduk tenang, mendengarkan. Nah, ini menjadi tugas-tugas. Ini mudah-mudahan dari Al-Aqabah inilah nanti yang menyambut tantangan itu.
berperan nanti di masa yang akan datang. Ini tahun 2022, sebentar lagi pemilu 2024. Dulu 100 tahun yang lalu, peristiwa-peristiwa di tahun 1924, 25, 26, 26 lahirlah NU. Tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah ini nanti tahun 2024 kira-kira apa yang terjadi 2025, 2026, kira-kira apa yang terjadi di tahun 2045. Nah umur berapa ya Pak? Nah ini pada saat itu sampean ini menjadi orang-orang yang penting di negeri ini. Saat umur kira-kira berapa itu? Hampir menjelang 50 atau 50-an. Nah itu nanti pentingnya sampean semuanya menyambut tantangan-tantangan itu, melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para masyayikh di zaman tahun 1900-an itu. Ini harapan masa depan bangsa Indonesia ini ya, sampai semuanya ini. Mudah-mudahan mampu untuk tekun untuk mencari ilmu di tempat ini dengan semangat yang semangat yang sangat kuat. Mudah-mudahan saya rasa nanti ini menjadi orang-orang yang penting, tokoh-tokoh yang nanti di masa depan mampu memahami ilmu yang didapat, ilmu-ilmu yang manfaat, mampu mengamalkannya, mampu menjadikan bangsa ini tetap menjadi bangsa yang besar. Dan juga jangan lupa kita yang utama adalah izul Islam wal muslimin. Nah, dengan itu kemudian kita menjaga bangsa ini. Ini saya rasa saya sampaikan sedikit mengenai apa yang ada saat ini. Ya, mudah-mudahan semuanya sama. Di Tebuireng, Pondok Tebuireng sendiri, Al-Aqabah, ini semuanya orang-orang yang menjadi orang-orang yang penting. Orang-orang yang sedang mencari ilmu itu derajatnya sangat tinggi. Jadi Hadratus saya sendiri juga menekankan bagaimana ilmu, pentingnya ilmu itu. Satu mengenai ukhuwah, satu lagi mengenai pentingnya mencari ilmu. Beliau di dalam wejangannya beliau menyampaikan, menuliskan di samping ada dari Qur'annya sendiri, ya fa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Kemudian begitu banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk mencari ilmu. Nah ini saya mengambil yang dari Hadratus Syekh, wejangannya yang menggambarkan beliau itu sangat perhatian untuk para santrinya itu untuk menuntut ilmu itu. Beliau menulis la khaira fi ummatin idza kana abna'uha jula'a wa la tasluhu ummatun illa bi ilmi. Jadi tidak ada satu kebaikan bagi umat yang meninggalkan generasi berikutnya itu dalam keadaan bodoh. Hanya dengan ilmu lah satu umat itu akan menjadi hebat. Nah, jadi kembali lagi, ilmu itu modal utama. Kemudian dengan ilmu itulah orang baru bisa banyak mewarnai, banyak memberikan kepada masyarakat ilmu-ilmunya, menjadi mubalik. Nah ini apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh itu memang berawal dari ilmu. Nah, sekarang yang bisa begitu itu saya masih melihat masih satu. Ada Gus Baha. Nah, Gus Baha itu kalau udah bicara itu dari faham radikal, dari faham-faham yang lain, itu udah nggak bisa debat lagi.
Jadi itulah ilmu yang manfaat mengatasi semua perbedaan-perbedaan. Nah di Tebu Ireng itu juga sama. Cerita mengenai ngajinya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu salah satu yang cerita itu adalah Gus Koyum dari Lasem. Beliau cerita bahasanya dulu ngaji langsung ke Hadratus Syekh. Nah, beliau cerita katanya kepada Gus Koyum, bahasa itu kalau ngaji di soft depan itu banyak habaib, soft belakangnya lagi itu ada di situ ada Wahabi ikut ngaji, Al-Irsyad ikut ngaji, ada lagi aliran-aliran yang macam-macam, semuanya ikut ngaji dan semuanya mendengarkan. Gak ada yang berdebat karena kuatnya argumen ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mbah Hasyim. Semua ikut. Maka kemudian beliau mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pemikiran itu ya dengan ilmu. Beliau menyampaikan ya siapa yang bisa mendebat? Argumen yang kuat, dasarnya kuat. Nah ini mungkin jadi pertimbangan lagi ya, dengan ilmu itulah semua masalah-masalah di dunia ini bisa diatasi. Segitu banyaknya perintah-perintah untuk mencari ilmu ya karena memang dengan ilmu itulah kita mengatasi masalah, kita mendamaikan pertikaian, dan kita juga doakan bersama. Kita berdoa, ini ada Pak Jokowi ini sedang berusaha untuk mendamaikan peperangan ini sesuatu yang luar biasa. Nah itu kalau itu menggunakan ilmu-ilmu yang berbasis ilmu agama, itu ucapan-ucapan segala macam itu memang ucapan-ucapan yang harus disampaikan berdasar dengan akidah-akidah agama yang tidak mudah untuk dibantah. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi mampu untuk menyampaikan itu. Ini Indonesia sudah mulai mendunia. Udah NU-nya mendunia, Pak Jokowi-nya jauh gitu, nanti disusul lagi dengan alumni-alumni dari Al-Qaeda. Amin. Demikian yang saya sampaikan sebelum ini. Monggo nanti sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita inginkan itu dicapai, apa yang menjadi kegiatan kita diberikan kelancaran semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwafiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ahsani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ulil wa khatihi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' taqulu lana itawallil wa raziqin. Allahumma ahsin akibatana fil kuliah wa ajrul rizqana bil akhirah. Allahumma jamilna bil afat wa salamah wa habibna bit taqwa wal istiqamah wa ajri sibatina tamanya sunnah. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wal akhirah wa nas'aluka imanan wa rizqan wasi'an wa amalan Allahumma yuhaqqa haqqa wa ittiba wa arinal batila batila yang yassara bil asir wa yajaddu bil kathir wa yamuru bil kathir wa yamqawu yamqulu wa yanasir al-hakim yassir alaina kulla asir wa ya hawaijna wa subhanallahi
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah.
Di belakang itu. Belakang. Harus belakang. Belakangnya itu. Nah, kan Matur suwun. Culik dadaan. Allah. حدثنا مسلم صلى الله عليه وسلم عليها اللهم بارك بسر وبركته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوا على النبي محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Oke, haleluya. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan masaihina wa asyatizina syekhina Hashim Asyari wa ala alihi wa ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil qur'anil azim wa barik lana wahdina bil ayati wa dzikril hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah barik lana fi umurina umurid dunya wa umuril akhirah, khususan fi ma'had al-aqabah. Amin. Barik lana ya Allah fi umurina wa umurid dunya wa umuril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian tadi. Demikian tadi prosesi yang telah kita ikuti bersama.
Peresmian dan doa peresmian gedung asrama Pondok Pesantren Aqobah International School.